Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Hambali. NPM saya 18106310700107. Saya berasal dari kelas PJKR 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, cara bermain, dan filosofinya permainan tradisional engklek. Nah, jadi sejarah permainan tradisional engklek rupanya nggak berasal dari Nusantara. Anak-anak Belanda dan keturunan Belanda berjasa memperkenalkan permainan ini sebelum akhirnya populer di Indonesia. Nah, di Indonesia, engklek diduga diperkenalkan untuk kali pertama oleh penjajah Belanda. Dalam bahasa Belanda, permainan ini disebut Jondag Mandag. Meski nggak ada bukti otentik yang menguatkannya, dugaan ini muncul lantaran permainan lompat-melompat sudah lebih dulu populer di Eropa. Pada masa Perang Dunia, ini merupakan salah satu permainan yang cukup sering dimainkan anak perempuan Eropa. Engklek atau hotspot berasal dari Inggris, kemudian membayar ke beberapa wilayah di Eropa, termasuk Belanda. Anak-anak Belanda pada masa kolonialisme kemudian membawa permainan ini ke Nusantara. Nah, engklek pun kemudian ditiru sebagai besar anak pribumi. Baik perempuan maupun lelaki, engklek gampang ditiru lantaran permainan ini nggak membutuhkan alat-alat yang rumit dan mahal, yakni cukup membuat garis di tanah. Ketika Indonesia merdeka, engklek semakin dikenal masyarakat secara luas. Anak-anak di pedesaan Jawa Tengah menjadikannya sebagai salah satu permainan terfavorit mereka. Nah, di sini ada cara bermain permainan tradisional engklek. Nah, permainan engklek melompat dengan satu kaki pada kotak yang telah dibuat. Namun untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkannya kedua kakinya. Lompatan dilakukan secara berurutan, mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain akan melakukan switch untuk menentukan giliran. Pemain yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada di dalam kotak, tidak boleh keluar kotak atau mengenai garis tepi kotak. Apabila hal demikian terjadi, maka akan digantikan oleh pemain selanjutnya. Pemain pun selanjutnya melakukan lompatan dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut. Namun perlu diingat, untuk kotak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak. Permainan diulangi demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga seluruh kotak selesai dilempari gaco. Terakhir, apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak. Caranya penentuan rumah macam-macam, tergantung pada pola engklek yang dimainkannya. Salah satu adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gaco pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut akan menjadi hak milik rumah dari pemain tersebut. Permainan pun umumnya akan dilanjutkan hingga keseluruhan kotak telah dimiliki oleh para pemain. Nah, filosofi dari permainan tradisional engklek adalah simbol usaha manusia untuk membangun tempat tinggal sesuai dengan aturan yang ada. Dan terima kasih dari pemaparan dan penjelasan saya tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.